Israel melancarkan serangan ganasnya ke Yaman pada Sabtu 20 Juli 2024. Akan tetapi warga Yaman justru bersukacita atas serangan itu. Sejatinya mereka bersyukur bom Israel tidak diluncurkan ke jalur Gaza. Hasan, salah satu warga Yaman, bersyukur lantaran drone Israel jatuh ke wilayah Yaman. Ia menyebut jika Israel tidak menyerang Yaman, maka drone-drone itu akan dijatuhkan ke jalur Gaza. Oleh karena itu, warga Yaman sangat bersyukur lantaran mereka berperan meringankan penderitaan warga Palestina. Dua pria Yaman justru tersenyum melihat kobaran api imbas serangan Israel. Jubir Houthi Yahya Saree mengancam akan melakukan serangan ke Israel hingga menghentikan konflik di jalur Gaza. Bahkan Saree pun menyebut Houthi tidak terpengaruh oleh serangan balasan Israel yang baru terjadi. Sebaliknya, ia juga berkomitmen akan mengincar sejumlah target kunci di lokasi-lokasi penting Zionis. Pasukan dari Lebanon Hizbullah telah meluncurkan roket ke arah Galilea yang merupakan pusat teknologi pangan Israel. Roket Hizbullah menghancurkan visi teknologi pangan di Galilea. Dilaporkan bahwa beberapa perusahaan yang berada dalam bidang pangan dan pertanian khawatir terkena bom Hizbullah. Akhirnya mereka memutuskan pindah dari Israel Utara. Perlu diketahui, pusat teknologi pangan ini merupakan salah satu visi Israel yang terletak di Galilea, khususnya Kiryat Shmona. Visi ini berawal dari tahun 2018 yang saat itu otoritas Israel menginvestasikan 100 juta shekel di Galilea. Tujuannya adalah untuk membangun industri pangan dan pertanian. Pada tahun 2023, otoritas Israel kembali memberi 6 juta dolar ke perusahaan yang berlokasi hingga 10 km dari perbatasan utara. Kiryat Shmona hanya menampung 90 perusahaan rintisan dan menampung 500 pekerja. Akan tetapi saat ini semua perusahaan yang berada di wilayah tersebut hancur. Puluhan perusahaan yang hancur itu kini dipindahkan ke wilayah selatan Palestina. Para pengusaha merasa khawatir dengan masa depan di wilayah Kiryat Shmona. Mereka tidak mempunyai jaminan apapun ketika mereka kembali ke Kiryat Shmona. Perlawanan Islam di Lebanon Hizbullah terus melancarkan aksinya dalam operasi melawan pasukan Zionis. Hizbullah juga menanggapi serangan Israel terhadap kota-kota dan warga sipil Lebanon pada hari Senin 22 Juli 2024. Di front utara, sirine berbunyi di beberapa permukiman jauh di dalam perbatasan Israel-Palestina sekitar pukul 22.40 waktu setempat. Hizbullah menuturkan para pejuangnya menembakkan puluhan peluru artileri roket jenis Grad ke pemukiman Tzriel, sekitar 7 km garis penarikan Zionis dari Lebanon Selatan. Serangan roket pejuang Hizbullah terhadap Tzriel dilakukan sebagai balasan atas agresi Israel terhadap warga sipil di kota Hanin. Situs berita Israel juga mengatakan bahwa para pemukim melaporkan adanya cedera akibat serangan tersebut. Sekjen Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah bersumpah akan balas dendam atas setiap serangan baru yang dilakukan Zionis terhadap warga sipil Lebanon. Perlu diketahui, Tzriel termasuk di antara permukiman yang belum pernah dievakuasi berdasarkan perintah resmi dan Israel. Kemudian Hizbullah memperbarui serangannya terhadap permukiman menara yang menargetkan beberapa bangunan yang digunakan oleh pasukan Zionis dengan senjata yang sesuai. Pada Senin 22 Juli 2024, pasukan Hizbullah meluncurkan pesawat tak berawak bunuh diri ke lokasi militer Al-Malkiyah. Serangan itu mengakibatkan garnison hancur dan terbakar. Rudal anti-tank diluncurkan dari Lebanon ke kota Metula, Israel Utara pada hari Senin 22 Juli 2024.
Pasukan Israel mengaku tak berani memasuki wilayah tersebut akibat serangan rudal anti-tank yang menghantam kota Metula. Mereka khawatir akan banyaknya rudal yang diluncurkan ke arah kota Metula setelah serangan ini. Selain kota ini, kota utara Kiryat Shmona juga menjadi sasaran 2 rudal serangan tersebut. Pada malam itu, sirene peringatan diaktifkan di Kiryat Shmona dan wilayah lain di Israel Utara untuk memperingatkan datangnya roket. Sebuah drone terdeteksi memasuki wilayah tersebut. Akan tetapi, militer Israel mengklaim telah berhasil mencegah drone dari Lebanon ini. Sebelum Hizbullah meluncurkan rudal anti-tank, mereka juga meluncurkan 5 roket ke dataran tinggi Golan, Suriah pada hari Senin 22 Juli 2024. Tetapi roket ini tidak menimbulkan adanya korban jiwa. Brigade Al-Qassam memperlihatkan perlawanan yang gigih saat mereka sukses menembak jatuh pesawat helikopter Apache. Di tempat tersembunyi, Al-Qassam tembak jatuh helikopter Apache Zionis di jalur Gaza dengan memakai peluncur rudal SAM-7. Peluncuran rudal SAM-7 ke helikopter Apache di langit wilayah tengah jalur Gaza. Brigade Al-Qassam menembak 3 tank Merkava dan sebuah bulldozer militer D9 dengan peluru Al-Yasin 105 dan perangkat SOAS di daerah Bani Suhaila sebelah timur kota Khan Yunis. Perlawanan Palestina di jalur Gaza masih terus menghadapi pasukan pendudukan Zionis yang memasuki jalur Gaza. Pada hari ke-290, operasi Banjir Al-Aqsa tengah berlangsung sehingga menimbulkan lebih banyak kerugian di jalur Gaza. Di selatan jalur Gaza, pejuang Al-Qassam menargetkan tank Merkava 4 dengan rudal Al-Yasin 105 dan melalui aksi gerilya dengan menggunakan bom SOAS di lingkungan Al-Furqan di Tal Al-Sultan sebelah barat kota Rafah. Adapun Mujahidin Qassam juga mampu meledakkan sebagian terowongan milik pasukan teknik pendudukan. Sementara pasukan terus memompa gas peledak ke dalamnya. Hal itu menyebabkan ledakan terbalik ke arah pasukan di lingkungan Tal Al-Sultan. Pemimpin kelompok Ansarullah Yaman, Abdul Malik Al-Houthi, menyatakan bahwa serangan Israel terhadap pelabuhan Hodeidah hanyalah untuk pertunjukan. Sedangkan media yang berafiliasi dengan Ansarullah, termasuk saluran satelit Al-Masirah, melaporkan bahwa agresi Amerika Inggris menargetkan wilayah Ras Isa di distrik Al-Salif dengan 4 serangan, serta 2 serangan tambahan di wilayah Buhais di distrik Midi di Provinsi Haja Barat Laut Yaman dekat perbatasan Saudi. Serangan itu menyusul dengan serangan udara Israel di pelabuhan Hodeidah pada hari Sabtu 20 Juli 2024. Serangan tersebut menargetkan tangki bahan bakar dan pembangkit listrik hangus yang mengakibatkan 6 orang tewas, 3 orang hilang, dan 83 orang terluka. Sejak November 2023, Ansarullah telah meningkatkan serangan mereka di Laut Merah, Laut Arab, Samudra Hindia, dan Laut Mediterania terhadap kapal-kapal Zionis. Hal itu dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina di jalur Gaza yang tengah menanggung agresi Zionis yang berkepanjangan. Al-Houthi menegaskan bahwa kemampuan pencegahan Israel telah gagal dari penargetan Al-Hodeidah. Ia juga memperingatkan bahwa agresi itu akan menyebabkan eskalasi dan tantangan lebih besar dengan senjata baru. Pemimpin Ansarullah menekankan komitmen teguh rakyat Yaman untuk mendukung Palestina dan menyatakan bahwa mereka tak akan goyah pendirian. Ia memperingatkan bahwa agresi yang dilakukan Zionis akan mendorong pasukannya ke tingkat respon yang baru. Kelompok Ansarullah akan memperluas cakupan operasinya dengan tujuan menghentikan semua pasukan maritim Israel melalui Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Visi itu bersamaan dengan perluasan dan peningkatan operasi militer Houthi di Laut Mediterania dan Samudra Hindia.
Perluasan target ini juga akan mencakup pelabuhan baru Israel seperti pelabuhan Asdod dan pelabuhan minyak Askelon. Houthi telah memutuskan ruang lingkup operasi dan jenis tujuan dalam fase kelima yang akan dilaksanakan pada tingkat yang hampir sama dengan fase keempat. Houthi juga menyebutkan sejumlah pembangkit listrik Israel seperti pembangkit listrik Orot Rabin, Rotenberg, Eskol, dan Haifa, serta puluhan tangki minyak Israel sebagai target yang sah. Perluasan target ini muncul usai Israel mengebom tangki minyak di Hodeida pada Sabtu 20 Juli 2024. Agresi Israel itu sebagai balasan terhadap Houthi atas serangan drone yang meledak di Tel Aviv pada Jumat 19 Juli 2024. Agresi itu mendorong Houthi untuk memasukkan ladang gas alam Leviathan di sebelah barat Haifa, Tamar, dan Zohed di Laut Mati ke dalam target. Anggota Biro Politik Kelompok Ansarullah, Ali Al-Qahum, menegaskan Houthi akan membalas serangan Israel ke dalam beberapa hari lagi. Houthi tidak akan menghentikan serangannya di Laut Merah hingga berakhirnya agresi Israel di jalur Gaza dan masuknya bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina. Adapun sekutu Israel, Amerika Serikat bersama Inggris membentuk koalisi Laut Merah untuk menyerang wilayah yang dikuasai Houthi dan menekan agar Houthi berhenti menyerang kapal Israel di kawasan itu. Agresi mematikan yang dilakukan Israel ke pelabuhan Hodeida dan pembangkit listrik di Yaman kini justru menjadi bumerang bagi Israel. Setelah kejadian tersebut, Israel tengah siaga tinggi hingga ambulans dan angkatan udara patroli nyaris di semua wilayah untuk bersiap menghadapi potensi serangan balasan Houthi. Sementara itu, puluhan ribu warga juga berbondong mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dilaporkan bahwa angkatan udara Israel di seluruh wilayah, khususnya di Eilat, sedang dalam keadaan siaga tinggi dan bersiap untuk melakukan patroli udara dengan jet tempur telah ditingkatkan. Akan tetapi laporan itu diperkuat dengan pernyataan komentator militer yang menyatakan bahwa Israel akan memasuki hari-hari konfrontasi dengan Yaman. Keberadaan IDF di jalur Gaza terus dipantau oleh militan Hamas Palestina. Apapun gerak-gerik mereka terus diamati meski di ruang persembunyian sekalipun. Terlihat dalam video terbaru Hamas, terdapat 9 tentara Zionis tengah berkerumun di dalam gedung. Akan tetapi, tentara Zionis itu tak sadar jika dipantau oleh Hamas menggunakan kamera yang terpasang di sekitarnya. Hamas menyebut bahwa video itu diambil di dalam kamp Yabna, kota Rafah, Gaza Selatan. Video itu menampilkan momen tentara Zionis sebelum disergap oleh pasukan Hamas. Sementara itu, Hamas tengah memantau pergerakan musuh dari dalam terowongan bawah tanah. Adapun Brigade Al-Quds juga menggunakan bom tanah untuk melumpuhkan posisi tentara Zionis. Serangan itu menyebabkan seorang penembak jitu militer rezim Zionis terbunuh. Saat itu juga pasukan Zionis tengah memasuki poros Al-Murabba di kota tersebut. Serangan serupa juga diungkapkan oleh Brigade Al-Qassam terhadap pasukan Zionis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.